masyarakat sekalian. Jadi di sini itu kita sudah lakukan pemetaan bersama dengan kepala desa tadi. Nah di sini terlihat kalau ada beberapa rumah yang ternyata belum mendapat fasilitas yang baik seperti tempat sampah dan juga jamban yang layak. Maka dari itu kita perlu kerjasama dari masyarakat sekalian untuk menyediakan fasilitas tersebut untuk rumah-rumah yang belum mendapat fasilitas tersebut. Bagaimana, setuju tidak? Setuju. Pagi. Ini aku. Tidak punya sini. Kita kamunya terang. Kita kamunya terang. Ya, di sini Pak biasanya masyarakat buang kotorannya. Ya, jadi semuanya mungkin bisa kita lihat bersama dengan jelas ya. Kalau di sini ternyata ada kotoran manusia. Jadi berdasarkan juga keterangan dari kepala desa bahwa di sini tempatlah biasa masyarakat melakukan buang air besar secara sembarangan. Ya di sini biasanya warga lagi buang sampahnya Pak. Ya mungkin masyarakat bisa melihat secara langsung ya, di sini ternyata kebanyakan warga itu melakukan pembuangan sampah di sini. Jadi sampahnya itu dibuang secara bebas di sini dan sampah yang menumpuk seperti ini. Bagaimana kira-kira perasaan warga sekalian kalau melihat sampah seperti ini yang menumpuk? Ini tidak. Nah, maka dari itu kita perlu yang adakan namanya persetujuan atau SDBM untuk masyarakat sekalian agar sampah seperti ini tuh tidak terjadi penumpukan. Ya baik, Bapak dan Ibu sekalian, berdasarkan hasil pemetaan kita kemarin dan juga setelah dihitung untuk volume limbah atau sampah yang kita hasilkan dalam satu hari, ternyata kita membuang limbah atau sampah itu sebanyak 2 kali dalam sehari. Dan ternyata dalam satu hari itu atau dalam satu rumah kita menghasilkan ternyata 3 kg limbah atau sampah. Dan berdasarkan hasil pemetaan kita kemarin terdapat 10 rumah, dan jika kita hitung kembali jika 10 rumah ini menghasilkan masing-masing 3 kg sampah, maka untuk hasil keseluruhan dalam per hari itu kita menghasilkan 30 kg limbah. Nah, coba kita bayangkan apabila kita menghasilkan limbah sebanyak ini dan tanpa adanya pengawasan dan juga kerjasama dari masyarakat sekalian, maka lingkungan yang kita tinggali itu akan rusak akibat limbah dan sampah yang kita hasilkan ini. Jalur kontaminasi yang mana yang bisa tercemar oleh perut kita. Pertama-tama, hewan apa yang bisa menyebarkan penyakit kepada makanan? Lalat. Biasa hinggap di taikan. Ya. Terus lalat ini biasa hinggap di makanan, dan makanan yang terbuka kita makan. Oke, baik ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, di sini kita akan simulasi dengan air minum yang terkontaminasi dengan kotoran dan tidak yang kotor. Yang pertama itu minuman yang bersih. Nah, yang kedua itu minuman yang sudah dicampurkan dengan rumput yang kotor. Ada yang mau minumnya? Tidak. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa minuman yang kotor itu tidak dapat dikonsumsi lagi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Oke, baik bapak-bapak, ibu-ibu, di sini kita akan melakukan pemilihan kontrak perubahan perilaku 5 pilar di Kelurahan Bantarantahe. Di sini bapak-bapak, ibu-ibu bisa menuliskan nama-namanya untuk kita pilih dipercayakan sebagai kepalanya. Silahkan bapak-bapak, ibu-ibu menulis namanya untuk kita melakukan pemilihan.
melihat kontrak sosial perubahan perilaku Bapela, dan di sini terpilih yaitu Bapak Ahdan. Silahkan naik ke atas, Pak. Dan berikan aplaus untuk ketua kita. Ya, terima kasih kepada masyarakat telah mempercayakan saya sebagai kontrak sosial perubahan Pimpinan Kelurahan Bantabantai. Dan saya berharap kedepannya akan menjadi lebih baik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, setelah kita lakukan kegiatan pemisuan dari tadi, kita mengetahui bahwa kegiatan ini merupakan salah satu program yang kita lakukan demi membuat suatu desa atau kelurahan itu bisa menjadi kelurahan yang bisa bebas dari berbagai penyakit dan dapat memberdayakan masyarakatnya agar terbebas dan bisa memperlakukan budaya yang sehat. Nah, tentunya kalau kita pikirkan baik-baik, mungkin banyak di antara dari daerah-daerah lain atau desa-desa lain yang ingin mendapatkan kegiatan ini, namun desa kita terpilih untuk kegiatan tersebut, maka kita patut bersyukur dan berbangga karena desa kita ini bisa menjadi desa yang STBN. Mohon aplaus. Baik Pak, saya ingin bertanya, dengan diselenggarakannya kegiatan ini, lantas bagaimana dengan kami yang warga yang ekonomi rendah, apakah fasilitasnya bisa dipenuhi oleh pemerintah atau bagaimana? Baik, tentunya bisa lah. Dan kita juga sebagai Pak Kepala Desa bisa menghubungi lah pemerintah untuk memberikan dana untuk memfasilitasi orang yang tidak mampu. Bukan? Iya. Apakah ibu mengonsumsi air minum yang dimasak atau tidak dimasak? Tidak dimasak karena saya nggak punya kompor. Itu cara kenapa dibiarkan terbuka seperti itu? Karena nggak ada bentuknya. Piring kotor, gelas-gelas kotor dibiarkan begitu saja? Iya, Di mana biasa ibu membuang sampah? di situ-situ.